Semua, di video kali ini aku bakalan nge-share ke kalian ya. Jadi hari ini aku itu kayak nemuin rangkaian skincare ya, ataupun gabungan kombinasi skincare yang pastinya ini tuh cocok untuk kalian yang kulitnya cenderung berjerawat ataupun biasanya kita katakan jerawat hormonal lah ya. Jadi setauku yang pernah aku alamin ya, jerawat hormonal itu adalah jerawat yang ada setelah head ataupun sebelum head gitu, ataupun dimana waktu-waktu tertentu jerawat hormonal itu pasti ada gitu kan ya. Jadi kalau kalian yang sering banget ngikutin YouTube aku ya, kalian pasti tahu setiap aku upload video itu pasti ada banget yang namanya permasalahan di kulit aku ya, apalagi mengenai jerawat ya. Oke, untuk langsung saja ya. Jadi ini tuh beberapa produk ataupun 3 produk ya, seperti thumbnailnya, bahwa produk ini tuh benar-benar bagus gitu loh. Bagus menurut aku karena selama aku pakai produk ini ya, meskipun aku itu sesudah head ataupun menjelang head atau sesudah head itu nggak pernah yang namanya muncul jerawat gitu, meskipun itu 1 ataupun 2 itu nggak sama sekali ya. Biasanya muncul kayak beruntusan kecil-kecil ya, menurutku nggak sama sekali ya. Jadi di sini aku pakai make up, maaf ya. Jadi aku bakalan ngasih before-nya sebelum aku menemukan rangkaian skincare ini gitu kan. Jadi ini adalah beberapa foto-foto aku ya sebelum aku menemukan rangkaian skincare ini. Jadi kayak ada beberapa jerawat di area hidung ya, kayak ini, kemudian di area pipi, di area dagu. Yang sekarang ada area dagu cuman tinggal bekasnya aja. Jadi ini tinggal bekasnya aja, bekas-bekas sebelumnya gitu. Jadi bekas-bekas sebelumnya itu agak susah ya dihilangkan, apalagi untuk bekas yang menghitam kayak gini gitu. Oke, jadi ini adalah ketiga produk tersebut dan ini tuh bener-bener bagus banget dan aku ngerekomendasikan ke kalian ya. Oke, jadi yang pertama ini adalah toner dari N-Pure ya. Jadi sebenarnya aku udah lama banget nge-review N-Pure ini. Pas pertama dia launching, aku udah nge-review N-Pure ini. Yang penasaran, aku taruh link semuanya yang aku pernah review di deskripsi box ya. Jadi yang pertama ini N-Pure ya. Oke, ini adalah toner keduaku karena menurut keduaku ya. Karena sebelumnya aku tuh nggak pernah kayak ngetok lagi si N-Pure ini karena ya aku pakai toner merek lain gitu. Oke, jadi ini udah habis segini. Oke, menurutku ini bagus banget buat kulit kalian yang cenderung kering ya, karena dia ini lebih kayak menghidrasi kulit kalian supaya kulit kalian itu lebih lembab dan kenyal gitu. Dan pastinya untuk kulit berminyak juga seperti aku ataupun kulit yang berjerawat ini juga cocok banget. Dia mengandung centella acetica, jadi jerawat-jerawat yang meradang itu bisa sedikit menenangkan jerawat-jerawat tersebut gitu. Jadi ini adalah satu penemuanku yang menurut aku itu wajib kalian coba, khususnya bagi kalian yang jerawat hormonal gitu ya. Jadi jerawat hormonal itu kayak susah-susah gampang buat sembuhin karena memang lebih kayaknya itu kayak fase dimana jerawat itu akan muncul gitu. Jadi kayak gini ya. Oke, untuk penemuan yang kedua ya, ini adalah Avoskin Lactic Acid ya. Wah, aku pokoknya love banget sama si serum ini, meskipun dia itu serum eksfoliasi dan dikhususkan untuk kulit yang kering ya. Tapi ini itu kayak lumayan banget lah, maksudnya bisa banget lah untuk digunakan di kulit yang cenderung berminyak ataupun kombinasi. Menurutku ini wajar-wajar aja ya. Yang penting kalian tahu caranya nge-mix and match dan tahu cara penggunaannya yang aman bagaimana. Untuk yang kepengen tahu reviewnya bagaimana, ada linknya di description box. Pokoknya semua udah aku review ya. Jadi aku bakal nge-share apa aja yang aku maksudnya yang aku pakai supaya jerawat hormonal itu nggak balik lagi gitu. Oke, yang selanjutnya yaitu
Skintific. Nah, Skintific pasti kalian tahu karena ini tuh salah satu moisturizer gels yang bener-bener viral banget ya. Saking viralnya itu sampai banyak yang mengatakan bahwa si moisturizer ini tuh bagus untuk jerawat. Tapi udah aku review juga, ada di description boxnya. Oke, jadi nih Skintific ya. Harganya juga udah pernah aku share juga, ada di description box juga. Oke. Jadi di sini aku bakalan share pengalamanku setelah aku itu rutin memakai ketiga produk ini ya. Ketiga produk ini, aduh aku takut pecah. Ketiga produk ini aku udah share, aku bakalan share ya. Oke. Yang pertama aku pakai CN tuh cara penggunaannya ya. Jadi biasanya ini tuh aku itu pakainya seminggu 3 kali karena ini itu adalah serum eksfoliasi. Jadi kalian tuh harus bener-bener bisa mix and matchnya dan bisa cara penggunaannya. Dan kalau kalian bener cara penggunaannya, pastinya ini tuh cocok banget dan mantul banget khasiatnya gitu. Oke, yang pertama di sini aku biasanya pakai si toner and pure ini dulu ya, sebelum aku pakai si lactic acid ini ya. Jadi aku pakainya pakai kapas karena kalau aku pakai tangan itu kayaknya kurang nampol ya, karena kalau pakai kapas itu biasanya itu lebih gampang untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di kulit kita ya. Jadi di sini aku bakalan nunjukin di tangan aja karena di wajah aku lagi pakai make up gitu. Oke, yang pertama kalian pakai si toner dari And Pure dulu ya. Kayak gini. Karena ini tuh manfaat bisa banget ngangkat sel-sel kulit mati si toner ini. Nah, setelah kalian pakai toner ya, kalian pakai si lactic acid dari si Avoskin ini hanya 3 tetes aja. Itu udah kayak becek banget di muka gitu. Kalau kalian nggak suka tekstur beceknya, kalian bisa pakai 2 tetes aja. Tapi aku biasanya pakai 3 tetes gitu. Karena ini pakai tangan, aku tunjukin di tangan, aku bakalan pakai 1 tetes kayak ini. Tuh. Nah. Kalian bisa lihat ini ada efek glowingnya gitu. Tuh. Beda banget ya. Sesudah itu kalian bisa pakai moisturizer gel yang punyanya Skintific ya. Kenapa aku bilang moisturizer gelnya Skintific? Karena moisturizer itu lebih ke kayak menghidrasi ya, menghidrasi daripada fungsinya untuk menghilangkan jerawat gitu. Menurutku untuk si Skintific ini itu salah satu moisturizer yang menurut aku tidak bisa untuk menghilangkan jerawat ya, tapi kalau untuk menghidrasi ataupun mengunci khasiat dari si serum ataupun skincare lainnya, ini tuh bener banget gitu. Oke. Nah, ini udah. Nah, setelah ini udah, kalian bisa tinggal tidur ya. Tidur, karena ini tuh untuk semua rangkaian skincare yang aku sebutkan tadi ini itu kalau bisa itu pakainya pada malam hari aja ya. Kalau pada pagi hari boleh, tapi kalau buat kalian yang suka, maksudnya masih beraktivitas di luar ruangan, aku sarankan pada malam hari aja gitu. Karena si lactic acid ini tuh adalah salah satu serum untuk mengeksfoliasi. Jadi buat kalian yang nggak pernah, ataupun kulit kalian yang nggak pernah pakai bahan aktif apapun itu, aku sarankan pakai seminggu 3 kali aja ataupun seminggu 1 kali. Pokoknya semuanya udah aku sebutin ya, reviewnya di semua video aku ini. Pokoknya sudah aku
review si ini, si Pure ini malah serangkai juga. Ini si Skintific ini juga bagus juga. Terus ini si Lactic Acid juga bener-bener bagus banget gitu. Jadi ini ketiga rangkaian ini adalah penemuan aku ya, penemuan aku untuk mencegah jerawat, untuk mencegah supaya jerawat itu tidak timbul lagi, apalagi khususnya jerawat yang hormonal gitu. Jadi menurut aku ini tuh bagus banget, bisa kalian pakai ya, kalian bisa pakai, pokoknya kalian harus pakainya itu sesuai, makanya tuh harus sesuai dan tahu cara pemakaiannya dan nge-mix image-nya, itu aja sih menurut aku. Jadi menurut aku lumayan banget untuk bisa mencegah jerawat hormonal. Jadi biasanya aku ini head ya, head itu kayak sebelum head itu aku jarang banget jerawatan, lebih kayak kulit aku itu bersih banget gitu kan, nggak ada jerawat nggak ada jerawat, terus lebih lembab gitu kan sebelum head gitu ya. Baru head berjalan selama seminggu itu aku itu kayak wajahku itu masih tetap bersih gitu, anehnya gitu. Siklus hormonku itu kayak gitu. Kalau justru malah lebih parah lagi, seminggu setelah head itu malah kayak muncul jerawat, kemudian di area hidung lebih utama ya, di area hidung sini, kemudian di sini kalian bisa lihat di sini di kulit aku yang di sini itu kayak banyak banget bekas-bekas jerawat ya. Sebelumnya itu pun kayak susah banget dihilangin. Jadi ibarat gini, mau hilangin bekas jerawatnya udah hilang, bulan depannya head lagi, kemudian muncul jerawat lagi. Pokoknya siklusnya itu kayak gitu. Jadi kayak susah gitu. Tapi semenjak aku nemuin ketiga rangkaian itu tadi ya, jadi agak sedikit mendingan. Maksudnya nggak muncul jerawat lagi, jerawat hormonal lagi, meskipun seminggu setelah head ataupun sebelum head. Jadi menurut aku rekomen banget buat kalian yang kulitnya cenderung berjerawat ataupun kalian kulitnya yang sering mengalami yang namanya jerawat hormonal gitu. Jadi itu aja sih video aku hari ini, semoga bermanfaat banget. Jangan lupa kasih like jika kalian suka sama video ini dan klik tombol subscribe-nya supaya aku bisa semangat bikin video setiap minggunya. Oke, see you next my video, bye bye.